Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan senantiasa mengingatnya, mengingat juga akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Dan sudah kita ketahui bahwasannya adanya kita di majlis ilmu adalah salah satu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita untuk duduk di majlis ilmu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan yang besar untuk diri kita. Oleh karena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa duduk bersimpuh di dalam majlis ilmu. Ma'asyiral ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas salah satu adab, salah satu tanda yang berakal, salah satu tanda orang yang berakal adalah tidak sombong. Dikarenakan apa yang mau kita sombongkan? Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang sangat lemah, sesuatu yang sangat tidak berdaya. Oleh karenanya apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita mau sombongkan di hadapan manusia? Kekuatan, kelapangan harta, kedudukan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin bertambahnya hal-hal tersebut, semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita semakin sedih. Harusnya kita semakin sedih ketika kita bertambah ilmu, ketika kita bertambah harta, ketika bertambah kedudukan di hadapan manusia. Seharusnya kita bertambah sedih dan bertambah tangisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Apa yang harus kita lakukan dengan bertambahnya hal tersebut? Berat sebenarnya, berat. Oleh karenanya, ya, tidak pantas bagi kita untuk kiber, ya, tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri, tidak pantas bagi kita untuk membanggakan diri kita di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah dzikru istihbabi tahabbubi ilan nasi min ghairi muqarafati al-ma'tham. Penyebutan tentang disukainya atau dianjurkannya saling mencintai di antara manusia. Ya, disunahkannya saling mencintai di antara manusia tanpa melakukan perbuatan dosa. Tanpa melakukan perbuatan dosa. Penyebutan tentang disunahkannya saling mencintai antar sesama manusia tanpa melakukan perbuatan dosa.
Dari bab ini kita mendapatkan faidah bahwasanya termasuk sunnah Nabi, termasuk sunnah yang dianjurkan oleh syariat adalah kita saling mencintai sama kita, saling mencintai antar sesama, terutama sesama muslim. Ya. Kemudian yang kedua faidahnya adalah persaudaraan atau kecintaan tersebut jangan sampai didasari dengan perbuatan dosa. Karena di antara manusia ada yang dia bersaudara tapi di atas dosa. Ya, di atas dosa. Lihat di luar sana geng-geng motor yang melakukan kejahatan, perampok-perampok yang saling membantu satu sama lain. Ya, mereka rela mengorbankan dirinya untuk temannya yang ketika merampok misalkan. Itu adalah persaudaraan tapi di atas dosa. Bukan itu yang dimaksudkan, bukan itu ciri orang yang berakal. Ciri orang yang berakal adalah ketika dia saling mencintai tapi di atas sunnah, di atas kebaikan. Dan anjuran untuk saling mencintai itu banyak sekali dalilnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim, sesama mukmin, ya orang mukmin itu semuanya bersaudara. Ya, yang namanya bersaudara tentunya dilandasi dengan rasa cinta. Ya, ada cinta, ada kasih sayang di antara sama mukmin. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat rasa cinta antar mereka. Ya, semakin dia beriman, semakin kuat mahabbah, semakin kuat rasa cinta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman, tidak akan sempurna keimanan seseorang, tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Ya, sampai kalian mencintai satu sama lain. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, wajabat mahabbati. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah taala, hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah pasti rasa cintaku aku akan berikan kepada yang saling mencintai. Ya, kepada dua orang yang saling mencintai karenaku. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah pasti kecintaanku kepada dua orang yang saling mencintai karenaku. Ya, karenaku. Wal mutajalisina fiyya. Kemudian kepada dua orang yang duduk-duduk dalam satu majelis dan mereka lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena diriku. Wal mutazawwirina fiyya, dan dua orang yang saling berkunjung satu sama lain dikarenakan ya karena sebabku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, wajabat mahabbati, telah kupastikan kecintaanku ya kepada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kecintaan Allah pada seseorang bukanlah perkara yang remeh. Bukanlah perkara yang remeh, perkara yang besar. Ya, karena kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, pasti dia akan dilindungi, pasti dia akan ditolong, dan pasti dia akan diberikan apapun yang dia inginkan. Ya, seperti kita. Ya. Kita mencintai anak-anak kita. Ketika anak kita, seorang bapak sangat mencintai keluarganya. Ya. Ketika misalkan anaknya butuh sesuatu, pasti seorang bapak secara umumnya akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang disukai, apa yang diinginkan oleh sang anak. Ya. Begitupun pada sang istri. Ketika sang istrinya minta sesuatu, ya, maka seorang suami dia akan mengusahakan dengan semaksimal mungkin agar membuat istrinya tersenyum, membuat anaknya tertawa, senyum bahagia. Ya, karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Ya. Nah, terlebih Allah yang maha daripada segalanya.
Terlebih Allah yang Maha Pengasih kepada seorang mukmin. Ketika Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan berikan apapun yang diinginkan. Ya. Allah akan berikan yang terbaik untuk dirinya. Taib. Oleh karenanya, yang namanya kecintaan antar sesama, ya, yang namanya kecintaan antara kita, antara sama Muslim, itu bukan perkara yang remeh. Bukanlah perkara yang pantas untuk diremehkan. Pernah suatu saat Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, ya, Mujahid bin Jabr rahimahullah taala, muridnya Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, apabila seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, kemudian dia saling berjabat tangan, ya, wa qasyara fi wajhihi tahatat dunubuhu, ya, kemudian ya dia saling berpegang tangan, maka akan berguguran dosa-dosanya, Kemudian ada seseorang mengatakan kepada Mujahid, ya Abul Hajjaj, wahai Abul Hajjaj, sesungguhnya ini adalah perbuatan yang remeh. Ya, bertemu, mengucapkan salam, saling jabat tangan, kemudian tercipta kasih sayang antara kedua muslim ini. Ini adalah perkara yang remeh. Kemudian Mujahid Jabr rahimahullah ta'ala mengatakan atau membawakan satu ayat, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, ialah yang menolong, ialah yang mendukung kaum mukminin dengan pertolongan Allah, dengan pertolongannya. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah yang menggabungkan, yang menyatukan hati-hati kaum mukminin. Ialah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati kaum mukminin. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kalaulah engkau, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah engkau menginfakkan seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi ini, engkau infakkan, engkau berikan semuanya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Ya, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Ya, walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Taib. Di sini kita lihat, ya, duduknya kita di majelis ini, ya, kemudian bertegur sapanya kita, ya, ketika bertemu, mengucapkan salam dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, berjabat tangan karena kecintaan kita kepada saudara kita, itu adalah hal yang paling berharga, hal yang jauh lebih berharga daripada apa yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalau kita keluarkan semua yang ada di muka bumi ini, kita infakkan, kita berikan, tidak bisa kita untuk menyatukan hati-hati di antara kita. Jadi bersatunya hati kita, kecintaan kita antar sesama, itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan tidak bisa dinilai dengan harta duniawi yang ada di dunia ini. Nggak bisa. Dengan satu gunung emas, ya, masih jauh lebih rendah satu gunung emas. Dengan satu bumi emas, itu pun masih tidak bisa untuk menyatukan hati manusia. Oleh karenanya, ketika kita bisa bercanda, ketika kita bisa tersenyum dengan saudara kita, itu adalah suatu pemberian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita syukuri. Ya, itulah yang harus kita syukuri. Bukan perkara yang remeh. Kemudian kata Mujahid, apa yasirun hada? Apakah ini perkara yang mudah? Apakah ini ada perkara yang remeh? Tentunya jawabannya tidak. Tidak. Ya, bayangkan kalau misalkan kita menginfakkan seluruh hal yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati-hati kita, maka kita tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karenanya, bersatunya hati-hati kita itu semata-mata karena taufik Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan jaga ini. Jaga persaudaraan ini. Ya, sesuatu yang mahal ini jaga. Sebagaimana antum kalau misalkan punya harta yang berharga di rumah, antum punya,
ya, punya emas meja ini, ya, atau emas 1 gelas ini, antum akan simpan di mana? Di berangkas mungkin antum. Beri berangkas yang dari besi, pakai kode, yang tahu pun itu hanya antum sendiri yang tahu. Istri nggak tahu, ya, anak-anak nggak tahu, antum sendiri yang tahu. Kenapa? Saking berharganya. Ya, karena apa? Untuk masa depan antum. Ya, masa depan antum. Ya, dan juga keluarga antum. Taib. Antum masih akan jaga ini. Ya, antum masih akan jaga, tidak akan antum berikan kepada siapapun mungkin, ya. Antum akan benar-benar jaga. Nah, seperti itulah kenikmatan ukhuwah yang saat ini Allah berikan kepada kita. Jaga dengan sekuat-kuatnya. Jaga dengan semaksimalnya. Ya. Karena kalau misalkan kita tidak bersyukur dengan kenikmatan ini, bisa jadi Allah cabut. Bisa jadi Allah cabut. Ya. Nah, oleh karenanya ini bukan perkara yang remeh, ya. Ini harus sesuatu yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan husnul khuluq, dengan baiknya sikap kita. Kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menyampaikan satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahrumu 'alan nari kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Rasulullah SAW bersabda, yahrumu 'alan nar, diharamkan neraka, ya, diharamkan neraka bagi setiap orang yang hayyin, yang tenang, hayyin yang tenang, layyin yang lembut, qaribin yang dekat. Apa maksudnya? Dekat dengan manusia, artinya saling mencintai, dekat erat, ya, hubungannya dengan manusia, ya, tidak menjauhi manusia, ya, tidak, ya, mengisolasi diri, tapi dia berbaur, ya, dan dia pun mempererat hubungannya dengan manusia. Wasahlin, sahlin di sini artinya yang mudah dalam berakhlak mulia, yang mudah dalam berakhlak mulia, ya. Diharamkan atas neraka bagi seseorang yang tenang pembawaannya, yang lembut, ya, yang dia mempererat, yang dia dekat dengan sesama manusia, ya, friendly, ya, dalam masalah ini ya, friendly, ya, mudah berteman, ya, sahlin, dan dia tuh mudah dalam berakhlak mulia. Diharamkan neraka bagi orang-orang seperti ini, ya. Dan kalau misalkan diharamkan neraka berarti apa? Ditetapkan surga baginya. Sebagaimana tadi, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga seseorang yang sampai dia itu beriman, dan tidak akan beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Artinya kalau misalkan dia sudah saling mencintai di atas keimanan, maka bisa jadi sempurna keimanannya. Kalau sudah sempurna keimanannya, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang, ya, waliyadzubillah, ada seseorang yang selalu bermusuhan, ya, yang selalu bermusuhan, semua orang dianggap musuh oleh dirinya, ya, semua orang dianggap musuh oleh dirinya, selalu bersuudzon, selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Bagaimana coba nasibnya? Bagaimana coba nasibnya? Ya, apakah dia mau menderita? Apakah dia mau menanggung resikonya? Itu apa? Dihalalkan neraka untuknya dan diharamkan surga untuknya? Apakah dia mau? Maka tolong jangan, ya, jadikan saudara kita sebagai musuh. Apabila saat ini ada yang bermusuhan satu sama lain, maka berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menghilangkan permusuhan tersebut, ya, karena khawatir dengan permusuhan tersebut akan menjadi penghalang kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penghalang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi sesama kita yang ada di sini. Bagi tetangga kita, meskipun mereka tidak mengenal sunnah, misalkan mereka tetangga kita muslim, ya, itu pun berlaku. Nah, dan kita pun jangan sampai kita pun mempraktikkan hal ini kepada ikhwah saja, tidak, tapi kepada sesama tetangga kita. Ya, kita harus menjadi orang yang tadi, yang tenang pembawaannya,
yang mudah, yang lembut kepada tetangga kita, ya, yang dekat dengan saudara kita, dengan tetangga kita, yang mana dia itu mudah berakhlak mulia dengan tetangga kita, dengan siapapun, muslim. Ini adalah adab seorang muslim, ciri orang berakal. Ya, hal ini bukan berlaku untuk ikhwah saja, tidak, tapi untuk sama muslim, sama muslim. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, al-wajibu 'alal aqil an yatahabbaba ila an-nas biluzumi husnul khuluq. Yang wajib dilakukan oleh seorang yang berakal. Wahai orang yang berakal, wajib bagi kalian untuk mencintai kepada sesama manusia dengan senantiasa berakhlak mulia kepada mereka. Ya. Wa tarku su'ul khuluq, dan meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Wajib bagi kalian untuk saling mencintai kepada sesama manusia dengan apa? Dengan luzumi husnul khuluq, dengan senantiasa berakhlak mulia kepada mereka. Dan di antara hal yang bisa mendatangkan kecintaan kepada sesama manusia adalah apa? Ifsyas salam. Ya. Menyebarkan salam kepada mereka, sebagaimana nanti akan ada babnya tersendiri. Ya. Potongan hadis yang tadi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awal adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Ya. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman kalian sampai kalian saling mencintai. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, awal adullukum ala syai'in, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian pada sesuatu, idza fa'atumuhu tahabbtum, apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, sebarkan salam sebarkan salam agar apa? Agar muncul kecintaan di antara kita. Ya, jangan sampai kita ketemu seseorang diam, muka cemberut. Ya, begitupun kepada orang awam, kepada masyarakat secara umum, sebarkan salam kepada mereka. Jangan sedikit-sedikit, ini nih pelaku bid'ah, diam. Ya. Kalau misalnya seperti itu, kapan kita mau menyebarkan dakwah ini? Ya, ahlu bid'ah ada babnya, tapi masyarakat umum bukan. Ya, mereka awam, mereka tidak tahu apa-apa. Sebarkan salam pada mereka. Ya, jangan sedikit-sedikit ahlu bid'ah, dikit-dikit ahlu bid'ah, hajar. Ya, mau sampai kapan? Kalau misalnya seperti itu, kapan sunnah ini mereka dapatkan? Ya, kapan mereka akan mendapatkan sunnah dari kita? Kapan kita bisa menyebarkan dakwah pada mereka? Kalau misalkan sifatnya seperti itu. Nah, mereka itu kebanyakannya bersimpati pada kita ketika kita berakhlak mulia, bukan dengan ilmu yang kita miliki. Antum mau hafal hadis, mau hafal Al-Quran, tapi kelakuan antum dipandang negatif oleh mereka, antum nggak ada nilainya, nggak akan dianggap oleh mereka. Ya, tapi kalau misalkan antum baik, berakhlak mulia, sopan, ya, mereka pun akan segan pada antum dan mungkin akan bertanya sesuatu pada antum, ya, ketika mereka butuh untuk bertanya. Naam. Li'anna al-khuluqul hasan yudhibu al-khataya, dikarenakan akhlak yang mulia akan menggugurkan dosa, dosa-dosa. Kama tudhibu syamsu al-jalid, sebagaimana matahari, ya, cahaya matahari atau sinar matahari itu bisa mencairkan es. Ya, begitupun akhlak yang mulia. Dengan kita berakhlak mulia, ya, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan sama muslim, assalamualaikum, jabat tangan, secara otomatis dosa kita akan berguguran. Ya. Nah, dan kalau misalkan kita bertemu ikhwah seperti ini banyak, subhanallah, betapa banyak dosa yang berguguran. Ya. Assalamualaikum. Capek memang, tapi dengan capek itu akan banyak dosa yang berguguran. Ya. Yang namanya surga memang tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Ya. Benci enggak kalau kita ucapkan salam pada jemaah sebanyak ini? Mungkin dari kita berat banget ya.
Ya, tapi dengan ya kita lakukan semampunya. Kita bertemu, ucapkan salam dengan apa? Dengannya kita berguguran dosa kita. Semakin banyak orang yang kita salami, semakin banyak dosa yang berguguran. Ya, tapi semakin kita cuek, enggak mengucapkan salam, semakin banyak dosa yang tertumpuk, enggak tergugur, ya tidak berguguran, tidak terhapus. Antum pilih yang mana? Ya, pilihan ada di tangan antum. Pilihan ada di diri antum masing-masing. Antum mau mengucapkan salam, akan berguguran dosanya. Antum mau jadi orang yang cuek, yang tidak mau bersosialisasi, maka silakan, itu pilihan antum. Tapi ingat dosa. Ya, kita semua menanggung dosa di pundak-pundak kita. Ya, sudah banyak dosa-dosa yang kita pikul. Tidakkah antum berat untuk menanggungnya? Ya, kurang sedikit dengan apa? Minimal mengucapkan salam, dengan menyebarkan kebaikan sesama kita. Nah, wa inna khuluqus sayyi, sedangkan akhlak yang jelek itu akan menghancurkan amalan, akan merusak amalan, sebagaimana cuka menghancurkan atau merusak madu. Cuka asam, ya, masukkan ke madu akan merusak madu. Demikian juga akhlak yang buruk akan merusak amalan-amalan kita. Ya, akan merusak amalan-amalan kita. Antum, masya Allah, tahajudnya, masya Allah, tiap malam 11 rakaat. Setelah itu tambah dengan sholat subuh. Setelah itu wirid zikir pagi dan petang, zikir pagi, baca Quran 1 juz. Tapi setelah itu antum ya pulang ke rumah mencela istri, ya mencela anak, maka apa? Bisa rusak tuh amal-amal yang tadi dilakukan. Ya, ngumpat tetangga, ya, dan sebagainya, waliyadzubillah, maka akan rusak amal-amal tersebut. Ya. Kemudian berkata Fudail bin Iyad, ya, seorang tabi'in, ya, tabi'in atau tabi'in, ya, terlupakan, seorang ulama salaf terkenal dengan nasihat-nasihatnya. Taib, beliau berkata, idza khalatta fakhalid hasanal khuluqi. Nah, apabila engkau bergaul, maka bergaulah dengan orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia. Fa innahu la yad'u illa ila khair, dikarenakan ia tidak akan membawamu, tidak akan menyerumu kecuali kepada kebaikan. Wa sahabahu minhu firahah. Nah, dan bersahabat dengannya akan mendatangkan kenyamanan dalam diri kita, ya, ketenangan dalam diri kita. Wala tukhalid sayyi'al khuluqi, dan jangan engkau bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya. Fa innahu la yad'u illa ila syarr, dikarenakan ia tidak akan menyuruhmu, tidak akan membawamu kecuali kepada kejelekan. Ya, dan berteman dengannya akan membawa keburukan. Wala'an yusahibani fajirun hasanal khuluqi ahabbu ilayya min an yashibuni qari'un sayyal khuluqi. Ya, benar-benar aku lebih mencintai seorang yang fajir untuk menemaniku, tapi dia berakhlak mulia. Dia pelaku dosa, pelaku maksiat. Ya, dia pelaku maksiat, tapi dia berakhlak mulia. Dia pezina, waliyadzubillah misalkan, tapi akhlaknya mulia. Ya, misalkan ada orang seperti ini. Kata Fudail bin Iyad, aku lebih cintai orang seperti itu daripada seorang qari, pembaca Al-Quran, tapi jelek akhlaknya. Taib. Sekarang orang umum, lihat antum, masya Allah, berjenggot, berjubah, sunnah antum praktekkan, tapi antum jelek akhlaknya. Lebih baik dia bergaul dengan orang yang fajir daripada bergaul dengan antum. Meskipun antum berjubah, meskipun antum berjenggot, tapi antum gak ada akhlak, yang nggak memiliki akhlak, tidak pernah bergaul, ya, tidak pernah memperhatikan mereka. Tidak pernah memperhatikan mereka, ya, maka mereka akan lebih bergaul dengan orang-orang yang fajir. Ya, dan ini pernah terjadi di suatu tempat. Ya, pernah terjadi di suatu tempat. Ya, ada seorang ustadz, dan bukan ustadz kita, ya, tapi ini dulu, ya,
Nah, taib. Ustaz ini kaku, ya, tapi dia dulunya ya, hubungan dengan ya ex-damaj lah. Untuk paham ex-damaj Hajuriyun nih, taib. Ustaz ini, ya Ustaz Hajuri ini, termasuk pengikut Hajuri ini, taib. Ketika di suatu tempat, dan ini ana dapatkan langsung dari saksinya, ya. Ketika di suatu tempat, nah, ketika di sana kan kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang banyak perumahan, itu kan ada biasanya iuran sampah dan sebagainya lah. Dan sampah ketika waktunya akan diangkut oleh pihak yang bertanggung jawab. Namun subhanallah, ya, ketika pas pengangkutan sampah milik Ustadz ini nggak diangkut. Setiap pengangkutan sampah nggak diangkut, dibiarkan oleh penanggung jawabnya. Ya, akhirnya ditanyakan oleh ikhwah. Kalau ikhwah yang lain diambil oleh penanggung jawab. Ya, diambil. Tanyakanlah kepada penanggung jawab itu Pak RW atau Pak RT. Pak, kenapa ya kok sampahnya Ustadz ini nggak diambil? Lah, bagaimana kita mau ambil? Dia sendiri nggak pernah bergaul dengan kita, nggak pernah kelihatan batang hidungnya, nggak pernah ta'awun, nggak pernah. Pokoknya kita seakan-akan orang asing lah di daerah kita itu. Maka kita pun nggak mau ngambil sampah tersebut. Ya, itu terjadi, itu nyata. Ya, dan bahkan salah satu menunjukkan kekekuannya dan menunjukkan permasalahannya. Ya, pernah suatu saat, ya, dia ketika sholat Jumat, ya mungkin walau pernah cerita atau tidak. Karena ketika sholat Jumat, sholat Jumat kemudian qadarullah yang dijadi khatib dengan imam itu qadarullah berhalangan hadir. Akhirnya DKM ini melihat Ustadz ini, ya, Ustadz Afwan, ini qadarullah imam dan khatib yang dijadwalkan sedang berhalangan hadir. Apakah antum bisa menggantikan jadi imam? Ya, bisa. Tapi dengan satu syarat, nggak boleh ada adzan pertama. Tidak boleh ada adzan pertama, ya. Jumat itu kan 2 adzan sebenarnya kan. Bisa 2 menurut satu pendapat dan dipraktekkan di Arab Saudi, ya. Walau di sini 1 adzan atau 2 adzan di sini? 1 adzan. Ketika Jumat 1 adzan ya, baik. Kalau di Arab Saudi ada 2 adzan yang dikarenakan berpendapat itu adalah sunnah. Baik. Khair insyaallah. Intinya bisa 2 adzan, bisa 1 adzan. Nah, ini Ustadz ini pokoknya berpegang teguh harus ada 1 adzan. Nah, akhirnya waktu Jumat datang. Waktu sholat Jumat datang. Qadarullah DKM-nya lupa ngasih tahu ke muadzin. Akhirnya adzan pertama dikumandangkan. Setelah adzan pertama dikumandangkan, Ustadz ini langsung ke WC. Pergi ke belakang ke WC. Ya, pergi ke WC, kemudian setelah adzan selesai, mereka sholat sunnah. Ya, yang mereka anggap sholat sunnah, DKM-nya cari, mana Ustadznya nih? Ya, cari kemana? Ke belakang tadi. Ini ke belakang dicari. Ternyata di WC. Ustaz, ya, akhirnya keluar. Hai Ustaz, silakan sudah ditunggu. Enggak mau. Ana enggak mau. Kenapa Ustaz? Hai Ustaz, sudah ditunggu. Enggak mau. Kan sudah perjanjian. Enggak ada adzan pertama. Tadi ada adzan pertama. Ana enggak mau jadi imam. Wah, akhirnya artinya apa? Akhirnya setelah itu nama salafiyin jelek di sana, daerah tersebut. Ikhwah karena imbas. Ya, ikhwah karena imbas. Karena apa? Karena su'ul khuluq. Ya, pertama karena kekakuan dan juga karena jeleknya akhlak. Ya. Nah, pokoknya banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh seseorang, dia ustadz tapi berakhlak jelek, kaku, ya. Nah, tidak lapang, ya, akhirnya ya walidzubillah. Nah, sekarang walam kemana orangnya? Ya. Dan sekarang sudah digantikan dengan seseorang yang alhamdulillah berakhlak mulia. Kalau disebutkan namanya pasti langsung ke sana. Tapi seorang ustadz yang fadil, alhamdulillah berakhlak baik. Bahkan sekarang masyarakat pun selalu bertanya kepada beliau. Dan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan sosial pun beliau selalu ikuti. Dan alhamdulillah salafin di sana sudah diterima oleh masyarakat. Taib. Bagaimana yang namanya masyarakat melihat husnul khuluq pertama kali, bukan keilmuan. Antum sedang punya sanad 9
kutubut tis'ah atau misalkan Syekhul Islam lah bisa dikatakan, tapi akhlak antum jelek, enggak bermanfaat. Ya. Taib. Bahkan tadi kata Fudail bin Iyad, lebih baik aku bergaul dengan orang fajir, tapi apa? Tapi dia berakhlak mulia daripada aku bergaul dengan seorang qari tapi berakhlak jelek. Ya. Innal fasiqa idza kana hasanal khuluqi, ya, seorang fajir, orang yang fajir berpelaku maksiat, kalau dia baik akhlaknya, asya bi aqlihi, dia hidup dengan akalnya. Hidup dengan akalnya. Ya, orang fajir tapi dia berakhlak mulia, dia hidup dengan akalnya. Naam. Sehingga orang mencintai dia. Wa innal 'abid, ya, wa innal 'abid idza kana sayyal khuluqi, sedangkan orang yang ahli ibadah kalau dia jelek akhlaknya, maka dia akan memberatkan manusia dan dia menunjukkan kurang akalnya. Taib. Jadi berakhlak mulialah kita kepada sesama, ya, sesama kita, sama seorang muslim, ya, sama seorang yang mukmin. Jangan sampai kita berlaku kasar, jangan sampai kita membuat masalah, ya, jangan sampai kita menjauhkan mereka dari yang namanya dakwah, dari yang namanya sunnah. Ya. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ya, mudah basyiru la tunaffiru, berikanlah kabar gembira kepada mereka, jangan kalian buat lari dengan mereka. Jangan buat mereka lari dari kalian dengan apa? Dengan jeleknya akhlak kalian. Naam. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, al-istithqalu minan nas yakunu sababu syai'ain. Ya. Beratnya seseorang, ya, atau beratnya seseorang manusia berat, gimana ya? Istisqalu minan nas yakunu sababuhu syai'an. Atau kita merasa berat, ya. Kita merasa berat dari seseorang dikarenakan orang tersebut melakukan dua sebab. Apabila kita merasa berat, ya, bergaul dengan seseorang, ya, berarti seseorang itu bisa jadi melakukan dua sebab dari dua sebab ini. Yang pertama, muqarafatul mar'i manahallahu anhu minal ma'tham. Ya. Seseorang, ya, atau orang itu senantiasa, ya, tenggelam dalam dosa. Ya. Seseorang itu tenggelam dalam dosa, artinya dia selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man ta'adda hurmatillahi abghadahu Allah, wa man abghadahu Allah abghadathu al-malaikah, thumma yudi'u lahu al-bughda fil ard. Ya. Seseorang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, tenggelam dalam dosa, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimurkai oleh malaikat. Kemudian malaikat akan meletakkan kebencian itu di bumi. Ya, akan meletakkan kebencian itu di bumi, artinya apa? Di hati-hati manusia. Jadi apabila, ya, seseorang membenci kita, berarti apa? Berarti dalam diri kita ada dosa. Ya, berarti dalam diri kita ada dosa. Nah, karena seseorang tidak akan membenci kita kecuali tadi, salah satu sebabnya adalah karena dosa. Ya, bisa jadi karena kita, ya, salah dalam niat. Bisa jadi kita salah dalam memandang, salah dalam melihat. Bisa jadi kita salah berucap, bisa jadi kita menyakiti keluarga kita. Ya. Maka tidaklah seseorang membenci kita dikarenakan salah satu sebabnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Hal ini sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadda ithnani fillah fayufarraqu bainahuma illa bidzanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Tidaklah ada dua orang
yang saling mencintai karena Allah, kemudian dipisahkan keduanya ini, ya, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya, oleh salah seorang di antara keduanya. Ya, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Nah, kita lihat sekarang, kita punya musuh atau tidak? Apakah kita punya saudara yang dulunya dekat, sekarang malah jauh dari kita? Ya, kalau ternyata ada, bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Karena kesalahan yang kita lakukan, bisa jadi karena kita mengucapkan kata-kata yang dia benci, sehingga atau misalkan karena dosa yang kita lakukan, misalkan kita meninggalkan kewajiban yang harusnya kita lakukan, ternyata kita tidak lakukan, akhirnya membuat teman kita yang dulunya membantu kita, menolong kita, yang dulunya bercanda dengan kita, ternyata berpisah dari kita. Ya. Oleh karenanya banyaklah bermuhasabah diri. Apabila ada seseorang yang membenci kita, dosa apa yang telah kita lakukan? Perbuatan dosa apa yang telah kita lakukan sehingga orang tersebut membenci kita? Nah, itu salah satunya. Sebab yang lainnya adalah isti'malul mar'i min khisali ma yakrahu an-nas. Ya. Yang kedua adalah seseorang berperangai dengan perangai yang dibenci oleh manusia. Artinya apa? Berakhlak jelek. Ini sebab yang kedua. Mengapa seseorang benci kepada kita? Mengapa seseorang itu dibenci? Dikarenakan dia berakhlak jelek. Yang pertama karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dikarenakan dia berakhlak jelek. Tentu misalkan ini jelas, seseorang yang berakhlak jelek, seorang yang berakhlak buruk pasti akan dibenci oleh manusia. Dia sering mengumpat, sering berbohong, sering berdusta, sering mengkhianati, pasti akan dijauhi, pasti akan dibenci oleh sesama manusia. Nah, jadi sebab seseorang dibenci oleh orang lain adalah dua hal. Yang pertama adalah dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apabila ia membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka kemurkaan tersebut akan tersebar dalam hati-hati manusia sehingga manusia pun akan benci pada dirinya. Yang kedua dikarenakan akhlak yang buruk, yang mana secara tabiat manusia itu selalu menghendaki hal yang baik, maka ketika seseorang berakhlak buruk, dia pun akan dijauhi oleh manusia. Dan dalam mempraktekkan hal ini, berakhlak mulia, saling mencintai sesama kita, yang paling harus kita tekankan, yang harus paling kita perhatikan adalah kehidupan kita kepada kehidupan kita di dalam keluarga kita. Yang harus kita perhatikan pertama kali untuk kita saling mencintai, untuk kita saling berakhlak mulia adalah di dalam keluarga kita. Kita dengan istri kita, kita dengan anak kita, kita dengan orang tua kita terutama, kita dengan kakak kita, dengan adik kita. Itu yang paling utama untuk kita berakhlak mulia kepada mereka. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan akhlak mulia daripada kepada orang lain. Istri kita adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Anak kita pun demikian. Mereka adalah yang paling berhak mendapatkan kecintaan dari kita. Jadi jangan sampai kita bisa mempraktekkan ini kepada orang lain, kepada sesama ikhwah, kepada tetangga kita, kepada masyarakat umum, tapi tidak mempraktekannya kepada keluarga kita, maka ini adalah kesalahan besar. Dan kita pun pakai kaidah yang tadi, apabila istri kita benci pada kita, berarti ada dua sebab yang ada pada diri kita. Satu, dosa kita, yang kedua adalah akhlak yang buruk dari kita kepada mereka. Maka setiap kita mendapatkan masalah dengan anak, dengan istri, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa tips, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita agar bisa saling mencintai satu sama lain.
di antara hal yang disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala di sini ya adalah min a'dhami ma yatawassalu bihi ilan nas wa yastajlibu bihi mahabbatahum al-badlu lahum mimma yamlikul mar'u min hutami hadhihi dunya. Termasuk wasilah, termasuk perantara yang bisa mendatangkan kecintaan manusia kepada kita adalah memberi kepada mereka sesuatu yang Allah telah karuniakan kepada kita. Memberi kepada mereka sesuatu yang telah Allah karuniakan kepada kita dari perhiasan dunia, dari bagian dunia. Artinya apa? Saling memberikan hadiah, saling memberikan pemberian kepada sama kita. Dikarenakan juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya, Rasulullah bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian pun akan saling mencintai. Ya. Biasakan ini. Ya, biasakan ini terutama di antara keluarga kita. Kalau misalkan saat ini antum ada kerenggangan dengan anak antum, kerenggangan dengan istri antum, berikan hadiah kepada mereka. Ya. Atau misalkan antum kok jauh dengan anak antum, bisa jadi karena antum jarang memberikan hadiah kepada mereka. Ya. Nah, walam ya, apakah ini dirasakan juga oleh antum? Ya, ketika misalkan kita pulang dari kerja atau misalkan dari luar, ya safar atau misalkan dari luar, ketika kita pulang ke rumah, ya adalah satu hal yang sangat membahagiakan bagi kita, terutama ayah, ketika kita bisa memberikan sesuatu bagi anak kita. Ya, pulang kita ke rumah, berikan apa ya mereka sukai, misalkan jajanan, coklat, coklat yang 1000 atau apapun itu. Ketika kita pulang, subhanallah, ketika kita pulang melihat muka mereka ceria, itu merupakan satu kenikmatan bagi kita sebagai seorang ayah. Ya, walau apakah antum juga merasakan hal itu atau tidak? Ya, kalau bagi anda pribadi ketika pulang ke rumah memberikan hadiah pada mereka, minimal jajanan, ya, yang misalkan bagi kita itu adalah remeh, tapi bagi mereka adalah sesuatu yang baik, suatu hadiah. Ya, nah itu akan membuat mereka tersenyum, dan senyuman itulah yang akan memberikan kita ketenangan ketika ada di rumah, kebahagiaan. Ya. Nah, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita sebagai seorang bapak. Nah, maka saling berikan hadiahlah kepada sesama kita, terutama bagi keluarga kita. Jangan kita ketika memikirkan hadiah ada sesuatu yang besar, tidak. Ya, sesuatu yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, tapi kita ikhlaskan itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan berbekas pada hati-hati mereka. Karena kata Imam Malik rahimahullah taala, maka nalillahi yabqa. Sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang diamalkan, sesuatu yang kita keluarkan, kita kerjakan karena Allah, itu akan kekal abadi, akan terus ada. Ya. Nah, kalau misalkan kita berikan hadiah kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, karena lillahi ta'ala, karena ini merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berikan kegembiraan pada mereka, dan itu akan terkenang oleh mereka. Ya, maka lillahi yabqa, sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi, akan terus, ya, akan terus akan senantiasa ada. Nah, itu yang pertama, saling berikan hadiah satu sama lain di antara sesama. Begitupun kalau misalkan kita, ya. Nah, Imam Malik rahimahullah taala dulu ketika ada permasalahan dengan seseorang ulama, ya, di Madinah. Nah, yang namanya ulama, ya, yang namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Terjadi satu kesalahpahaman. Maka setelah itu Imam Malik saling memberikan hadiah dengan ulama tersebut. Yang memberikan Anda terlupakan ulama tersebut? Ya. Yang pertama kali memberikan hadiah adalah ulamanya, memberikan semangkuk kurma kepada Imam Malik. Hadiah untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Kemudian Imam Malik membalasnya dengan semangkuk emas. Dengan memberikan semangkuk emas. Karena ketika Imam Malik, Allah berikan kelapangan, ya, ketika itu. Taib, artinya di sini saling memberikan hadiah satu sama lain. Ya. Kemudian juga di antara, ya, hal yang lainnya adalah yang paling, ya, di antara halnya juga yang paling membuat kita bisa saling menyayangi satu sama lain, ya, yaitu adalah amal soleh. Ya, amal soleh.
Nah, apabila tadi dosa bisa mendatangkan kebencian, ya bisa mendatangkan kebencian. Nah, dari seseorang kepada kita, begitu pun sebaliknya. Amal soleh, perbuatan yang baik, ya ibadah itu bisa mendatangkan kecintaan dari orang lain kepada kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayangi, Allah akan berikan kasih sayang kepada mereka. Ya. Naam, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit akan mencintai kalian. Di sini lihat, termasuk amalan soleh adalah apa? Adalah kita saling menyayangi sama kita. Ya, berakhlak mulia adalah amalan soleh. Maka amalan soleh akan mendatangkan kecintaan kepada kita. Ya, akan mendatangkan kecintaan apa? Kecintaan seseorang kepada kita. Ketika Allah mencintai kita, maka Allah pun akan menyebarkan kecintaan kepada hati-hati sama muslim. Nah, kemudian hal berikutnya, bila kita ingin mendatangkan kecintaan kepada kita adalah mendoakan. Kita mendoakan agar kita tidak agar kita dicintai oleh orang lain, agar tidak ada kebencian di antara kita. Agar kita bisa menjadi seseorang yang berakhlak mulia, seseorang yang dekat dengan orang lain, dikarenakan tadi yang namanya kecintaan, ukhuwah Islamiyah itu adalah pemberian dari Allah. Maka apabila kita ingin diberikan kecintaan tersebut, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadilah seseorang yang tenang, jadilah seseorang yang lembut, jadilah seseorang yang mudah berakhlak mulia, jadilah seseorang yang dekat dengan orang lain, terutama keluarga kita. Ya, karena itu akan membuat kita diharamkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya pun Allah akan mencintai kita dan akan memberikan keridhaan kepada kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.